Kembali apa kabar Indonesia Malam, sekarang saya ke Pak UU, Pak Wagub. Ini bagaimana sih sebenarnya, saya mengerti bahwa keinginan untuk menerapkan protokol kesehatan, tapi jangan juga membuat masyarakat bingung itu. Mengingat sudah ada wacana di Bandung Pak UU, kalau untuk razia masker jenis scuba atau buff. Sebenarnya kan belum ada aturan yang tertulis, ini bagaimana Pak Wagub? Ya, memang kan dianjurkan pakai masker yang dari rumah sakit itu. Di TV itu. Yang lebih terjamin dan yang lainnya. Tetapi kalau ada razia yang tidak memakai seperti itu, ya harapan kami jangan dululah. Karena memang sekarang kan masker yang jenis itu juga tidak banyak beredar. Justru yang banyak beredar kan yang jenis pakai kain itu. Iya Pak Wagub, beda Pak Wagub. Masker scuba harganya 5.000, bisa dipakai lama. Kalau masker medis sekali dipakai, mahal pula harganya. Bagaimana Pak Wagub? Iya justru itu, makanya kita hanya menganjurkan aja dulu ayo pakai yang itu. Belum ada diwajibkan ataupun bagaimana. Oke, tapi sebenarnya memang itu masih akan ditinjau atau bagaimana? Ya sampai sekarang ini kita belum berbicara masalah itu di Jawa Barat. Makanya yang penting kita sepakat aja semua harus pakai masker dan semua harus bergerak. Gitu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakil ini harus ada kesadaran. Gitu. Seperti Jawa Barat kan sekarang ini sudah hampir 15.920, hampir 16.000 nih per hari ini yang kena gitu. Dan sangat luar biasa ini, signifikan dibandingkan dengan sebelumnya kan tidak seperti ini. Oke, sekarang saya ke Jawa Tengah di sini Pak Ganjar, bahwa akibat dari mereka pelanggar adalah sanksi. Nah, sanksi ini kemudian kita lihat adalah sanksi sosial. Ada kasus Pak Wagub, Pak Gubernur pasti tahu di Solo ini ada seorang wanita cantik yang katanya ketika melanggar nggak pakai masker, sanksi sosial, disuruh untuk membersihkan kali. Tapi kemudian ternyata jadi tontonan warga. Nah, ketika jadi kerumunan tontonan warga ini kan potensi penularan Pak Gubernur. Iya betul, sebenarnya soal menghukum bukan soal ukuran wajah sih, siapapun dihukum. Mau cantik atau cantik banget, mau ganteng atau ganteng banget, kalau melanggar ya dihukum. Soal menjadi tontonan ada dua hal. Yang pertama yang nonton biar tahu nanti hukumannya kayak begitu. Tapi jadi kerumunan, yang nonton kemudian juga diingetin begitu ya. Memang sebenarnya Mbak, ini kan penegakan justisi ini lagi berjalan masif ya di Jawa Tengah. Maka pada hukuman-hukuman yang memang menarik masyarakat pasti akan menjadi tontonan. Biarkan kemudian ini berproses, semua belajar, tidak ada yang instan soal itu. Tapi setidaknya apa yang dilakukan di Solo, ada di Banyumas, ada di Kota Semarang, beberapa tempat ini memang ada improvement yang dilakukan oleh mereka agar intinya menuju kepada efek jerah. Ya tidak ada yang sempurna, semua bisa dilaksanakan seketika begitu. Oke, tapi Dokter Faisal sebenarnya ada saran tidak melihat banyak kemudian gambar-gambar yang dokter saksikan dari penerapan protokol kesehatan atau razia ini? Ya, jadi memang diperlukan supaya masyarakat itu punya mengerti lah gitu, karena masyarakat kita kadang-kadang kalau tidak diberi hukuman, tidak diberi sanksi, tidak mengikuti, karena seperti diketahui masyarakat kita kan sering ada hal-hal yang melanggar. Jadi menurut saya itu penting buat memberikan pelajaran dan jadi mereka jadi ingat hal-hal demikian. Jadi menurut saya itu cukup baik, asal jangan kita salah sampai menyimpang dari hal-hal yang wajar demikian. Jadi menurut saya perlu ada sanksi supaya dengan demikian baik yang mengalami maupun yang melihat nanti akan menjadi ada efek jerahnya. Oke, sekarang saya mungkin ke Pak Wagub nih Pak Riza. Sebenarnya ketika memulai PSBB jilid kedua untuk DKI Jakarta kan kasus penambahan harian itu sekitar 12,5 kalau tidak salah. Tapi kemudian yang terjadi saat ini hingga menembus angka 18%. Nah, kalau trennya akan naik terus, PSBB akan tetap dipertahankan atau bagaimana kemudian Pak Wagub? Ya sudah turun ya, trennya sudah 7, persen, dan kita akan evaluasi harian, evaluasi mingguan, dan nanti di akhir PSBB ini kita akan evaluasi setelah memasuki hari ke-13 ya. Kita bisa itu dan kita akan putuskan bersama dengan pemerintah pusat, gugus pusat, dengan Forkopindo dan seluruh instansi, dan juga dengan para pakar dan para ahli kita akan putuskan. Namun demikian tidak bisa dilihat hasilnya dalam 1, 2, 3 hari ya setelah kita melakukan PSBB, karena kan kita berlakukan hari Senin, sekarang masih hari Jumat. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan nanti kita akan melihat hasilnya. Setelah 1-10 hari itu akan kelihatan hasilnya. Kalau kita lihat di masyarakat mulai meningkat ya, kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker, menjaga jarak. Namun demikian banyaknya aparat yang kami hadirkan
tidak dimaksudkan untuk menakuti masyarakat ya, apalagi membuat masyarakat jadi takut yang berlebihan. Kami ingin masyarakat patuh, taat dan disiplin atas kesadarannya bahwa kita harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dalam rangka menjaga kesehatan, menjaga keselamatan pribadi kita, keluarga dan seluruh warga Jakarta. Itulah yang kami harapkan, ada pemahaman dan kesadaran yang tinggi bukan karena hadirnya aparat. Jadi ke depan sekalipun tidak ada aparat, kami ingin seluruh warga bisa patuh dan taat karena mengedepankan pentingnya kesadaran dan kepatuhan untuk keselamatan kita semua. Tidak hanya keselamatan pribadi, keluarga, tapi keselamatan orang lain, warga yang lain juga. Oke, terima kasih Pak Riza Patria atas waktunya. Tapi nanti saya masih akan bertanya kepada Pak UU, akan juga Pak Ganjar. Ketika masyarakat bertanya, diminta patuh dengan protokol kesehatan, tapi ternyata tidak disebanding dengan secara angka mengenai penularan corona di wilayah tersebut, mulai dari Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kembali Apa Kabar Indonesia Malam, saya masih tersambung dengan dua kepala daerah mulai dari Jawa Tengah bahkan juga Jawa Barat. Sekarang saya ke Pak Ganjar dulu. Pak Ganjar, membangun kepatuhan masyarakat ini kan memang sulit, apalagi masyarakat kemudian masih nego, masih bertanya-tanya efektifnya, apalagi kemudian data itu kan saat ini terpampang mengenai angka harian, angka kematian. Kalaulah masyarakat bertanya kenapa masyarakat harus patuh mengingat ini angka naik terus, bagaimana kemudian menjawab kepada masyarakat Pak Ganjar? Justru itu yang penting, kita mengedukasi masyarakat. Kita operasi aja naik begini kok. Apakah kalian mau tetap mengikhlaskan diri untuk melihat situasi yang buruk seperti ini? Sebenarnya narasi-narasi positif sekarang perlu disampaikan kepada mereka, bukan narasi negatif. Untuk meyakinkan mereka, mengedukasi mereka untuk taat. Termasuk siapa? Termasuk petugasnya. Siapa itu? ASN, siapa itu pemerintah? Yang kita sendiri juga tidak boleh memberikan contoh buruk. Kan bisa juga Mbak, pemerintah itu kepleset. Loh, rakyat terus. Masa pemerintah enggak? Maka saya buat pergub Mbak, ASN di Pemprov, saya kenai denda sampai dengan 500.000 kalau dia melanggar. Maka kita juga memberikan contoh itu. Nah ini saling memberikan informasi, saling terkait untuk memberikan contoh bahwa kami juga ketat, maka kamu juga harus ikut begitu ya. Nah inilah yang kemudian kita seringkali harus dipaksa berkompromi pada situasi-situasi tertentu yang effort kita mesti kita tambah, termasuk juga tidak bisa melakukan satu operasi 1 minggu terus kemudian tiba-tiba turun ya. Kalau kemudian tiba-tiba semua taat, oke. Nah masyarakat kan juga mulai merasakan hukumannya apa ya? Apakah hari ini cukup push up, cukup menyanyi lagu kebangsaan, atau seperti di gambar itu dia mesti manjat tiang listrik begitu, atau kemudian dia kita minta untuk bekerja sosial dan sebagainya. Deterrent efek jerah ini makin kita tingkatkan. Maka saya sampaikan, kami punya Perda tahun 2013 itu Perda tentang pencegahan penyakit menular dan tidak menular. Itu hukumannya bisa dikurung 6 bulan dan bisa denda sampai 50 juta loh ya, gitu ya. Nah, kita tingkatkan, tapi kita informasikan. Jangan sampai kemudian nanti masyarakat juga kaget. Ini memang butuh proses edukasi yang tidak cepat. Oke, nah kemudian saya akan bertanya kepada Jawa Barat. Nah, bagaimana kemudian Pak UU menjawabnya ketika masyarakat itu mempertanyakan itu? Ini angka naik terus, tapi razia jalan terus. Ya, ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat. Hasil penelitian kami secara ilmiah, tim ahlinya Pak Gubernur, bahwa satu kota memakai masker ini sama dengan lockdown. Sementara kan kalau lockdown kan begitu berabai oleh masyarakat. Jadi lebih baik kita pakai masker bisa melaksanakan aktivitas daripada di lockdown oleh pemerintah. Tapi juga pemerintah Provinsi Jawa Barat ini minta bantuan juga kepada para kiai dan para ulama. Di saat mimbar-mimbar mereka dipakai dengan ceramah-ceramahnya, tolong ini pun harus disampaikan. Dan juga minta tetap di samping ikhtiar batin juga sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beragama, ikhtiar batin pun harus dilaksanakan dengan berdoa, dengan peningkatan keimanan dan ketakwaan, dengan meningkatkan amaliyah dan takwa yang baik. Itu pun salah satu solusi di pemerintah kami lewat para kiai dan para ulama. Jadi tidak hanya teori saja yang diinginkan, tetapi ikhtiar batin pun kami laksanakan hari ini. Seperti itu. Tapi kalau Dr. Faisal, sebenarnya apakah kita sudah selesai ketika orang pakai masker, penularan kemudian menjadi 0 atau 0? Mengingat tadi fotonya ada yang pegang muka.
atau mungkin kebiasaan orang Indonesia sharing makanan atau juga saling berdekatan, ini kan juga potensi, Dok. Bagaimana? Betul. Jadi kan nggak cukup dengan pakai masker. Kan kita juga mengatakan pertama pakai masker, kemudian cuci tangan, ketiga menjaga jarak, kemudian juga menghindari kerumunan. Ya, kerumunan itu penting karena walaupun bagaimana tetap saja ada kemungkinan terjadi penularan karena berdekatan. Kemudian juga menghindari ruang tertutup. Jadi kalau ada ruang tertutup jangan sampai banyak di sana karena sekarang kan juga ada teorinya bahwa dia juga bisa menyebar yang ada di udara. Jadi kalau ada di ruang tertutup untuk jangka waktu yang lama, sementara di sana juga sudah pernah ada orang masuk positif itu juga bisa. Ya. Jadi tidak cukup hanya 3 itu. Kan sekarang juga dilengkapi kan, jadi pakai masker, kemudian juga menjaga jarak, cuci tangan, dan juga menghindari kerumunan, juga menghindari ruang tertutup. Oke, nah sekarang terakhir singkat-singkat saja ini Pak Gubernur mungkin dari Jawa Tengah dulu. Sebenarnya kemudian akan ada hal lain juga kemudian disasar dari para aparat yang merazia, tidak hanya masker atau mungkin yang duduknya dekat-dekatan, yang memegang area wajah, yang tidak cuci tangan. Ini bagaimana Pak Gubernur? Iya, jadi pertama kita masker dulu Mbak ya. Terus kemudian jaga jarak itu sekarang sektoral. Mana sih yang perlu jaga jarak adalah tempat keramaian. Di mana tempat keramaian itu? Karena di Semarang kemarin ada klaster warung bufat, itu makanannya enak banget Mbak, kepala manyung. Itu kesukaan saya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Di warung itulah kemudian terjadi klaster. Maka warung-warung sejenis ini sekarang kita bereskan. Termasuk yang mungkin soto, bakso, dan yang lainnya. Maka saya minta sekarang pariwisata, industri perdagangan jalan, tertibkan itu semua. Yang masih sulit sampai hari ini kan klaster pasar. Pasar ini kemudian yang penting untuk dimasuki. Jadi sebenarnya kita bertahap, terus kemudian mendapatkan feedback dari masyarakat, terus kemudian kita dorong. Termasuk membangun kesadaran, umpama tiba-tiba ada lomba lari itu Mbak, malam-malam balapan lari, larinya di stadion aja, saya kasih hadiah, tapi nggak usah ditonton gitu dong. Nah gitu, ini anak-anak remaja yang ada, maka improve-nya dilakukan. Oke, sekarang saya ke Jawa Barat. Lantas bagaimana kemudian ini sasaran lain untuk penegakan protokol kesehatan? Kalau di Jawa Barat mungkin kita istilahnya apa ya, salim gitu ya dokter ya, atau karena mungkin ini dibatasi, atau mungkin apa ini Pak Wagub, ngariung gitu, ini Pak Wagub bagaimana? Ya, kita kan sekarang sedang menyusut kepada pabrik-pabrik, kerumunan-kerumunan, seperti halnya kalau ada acara-acara kan sekarang tetap jangan seperti yang biasa minimal 50% dan yang lainnya. Prinsipnya sama lah dengan daerah-daerah lain, tetapi mungkin tingkat kesadaran masyarakat yang perlu kita tingkatkan. Seperti itu yang kita tingkatkan. Baik, terima kasih Pak Wagub, terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Dr. Faisal Yunus. Nanti kemudian kita akan lihat sebenarnya bentuk hal lain apa yang kemudian dilakukan dalam penegakan protokol kesehatan.